Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang ekosistem. Interaksi antar komponen pada ekosistem. Di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar suatu komponen biotik dengan komponen biotik lainnya dan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat terjadi antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Interaksi antar komponen abiotik dengan komponen biotik mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. Contoh-contoh interaksi antar komponen ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, antara sapi dengan ayam, antara kucing dengan ayam, tentunya memiliki kebutuhan atau makanan yang berbeda. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang atau tempat, makanan, air, sinar matahari, udara, pasangan kawin. Persaingan dapat mengakibatkan organisme atau spesies yang kalah bersaing akan mati, tersingkir, atau berpindah ke tempat lain. Coba perhatikan gambarnya sebagai berikut. Kompetisi ini dapat terjadi antara spesies yang berbeda, contohnya harimau dengan singa, burung elang dengan singa atau macan. Dan kompetisi ini dapat juga terjadi antara spesies yang sama, contohnya kambing dengan kambing, ayam dengan ayam. Predasi. Predasi yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Pada umumnya, tubuh predator berukuran lebih besar daripada mangsa. Populasi pemangsa ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Contohnya, antara harimau atau macan dengan zebra, burung elang dengan ikan. Ikan yang lebih besar bisa saja ikan paus, ikan hiu dengan ikan yang lebih kecil lagi. Simbiosis mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya, coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Antara bunga dengan kupu-kupu, kedua belah pihak tersebut saling diuntungkan. Bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu dapat menghisap sari bunga tersebut. Kerbau dengan burung, keduanya saling diuntungkan. Kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang berada di punggungnya dimakan oleh burung-burung tersebut, dan burung memperoleh makanan dengan cara memakan kutu-kutu kerbau tersebut. Simbiosis komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya, tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Tanaman anggrek merupakan pihak yang diuntungkan, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan adanya tanaman anggrek tersebut. Ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora merupakan pihak yang diuntungkan karena memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu merupakan pihak yang tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan.
Simbiosis parasitisme. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain atau parasit beruntung. Parasit memperoleh makanan dari tubuh inang. Jika tubuh inang mati, parasit akan mencari inang baru atau ikut mati. Berdasarkan letaknya, parasit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu parasit internal atau endoparasit dan parasit eksternal atau ektoparasit. Coba kalian perhatikan contoh-contoh simbiosis parasitisme sebagai berikut. Nyamuk yang menggigit manusia, kutu yang hidup di atas kepala manusia, cacing yang hidup di dalam usus halus manusia, ulat yang memakan daun, tumbuhan tali putri yang menumpang pada inangnya, tumbuhan benalu yang menumpang hidup pada tumbuhan inangnya. Kalau kalian perhatikan, contoh yang termasuk endoparasit adalah cacing yang hidup pada usus halus manusia, sedangkan yang lainnya merupakan contoh dari ektoparasit. Aliran energi. Pada ekosistem terjadi aliran energi. Energi cahaya dapat diubah oleh tumbuhan hijau menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis. Kemudian diubah oleh hewan dan manusia menjadi energi panas dan energi gerak. Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai macam rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Coba kalian perhatikan gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini. Ini adalah jaring makanan dan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Tanaman padi, daun-daunnya bisa saja dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular mati, kemudian dari ular mati ini diuraikan. Senyawa organik diuraikan oleh jamur dan bakteri menjadi unsur-unsur anorganik yang kemudian dibutuhkan kembali oleh tanaman. Sedangkan kumpulan rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Kenyataannya dalam sebuah ekosistem tidak hanya satu lingkaran saja proses makan dan dimakan. Tumbuhan tidak hanya dimakan oleh belalang, tapi bisa juga dimakan oleh tikus. Padi dimakan oleh tikus, daun-daunnya bisa dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh ulat. Ulat bisa dimakan oleh ayam, kemudian belalang pun bisa dimakan oleh ayam dan katak. Tikus bisa dimakan oleh ular. Ayam dan katak bisa dimakan oleh burung elang. Dalam hal ini, padi, tanaman padi, pohon merupakan produsen, sedangkan tikus, belalang, ulat merupakan konsumen tingkat 1 atau herbivore. Ayam dan katak merupakan konsumen tingkat 2. Ini di sini bisa herbivore, bisa berupa omnivore atau karnivore, dan top konsumen ini adalah karnivore. Contohnya ular dan burung elang. Ular dan burung elang mati kemudian akan diurai oleh bakteri dan jamur. Senyawa organik ini akan diubah menjadi unsur-unsur anorganik dan selanjutnya akan dibutuhkan kembali oleh tanaman atau tumbuhan.
Demikianlah pembahasan yang bisa Ibu berikan, tetapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Yang pertama, jelaskan mengapa terjadi interaksi kompetisi pada makhluk hidup yang berbeda spesies. Yang kedua, beri contoh simbiosis mutualisme dan komensalisme. Terima kasih, semoga pembahasan ini dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.